Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi Mang Cek Bicek Mirsa Pal TV di Manu Bae Berado. Senang nian pagi ini kembali menyapa dari studio Dopal TV. Memang punya kita tentunya live di program Halo Palembang. Dan hari ini edisi hari Kamis 24 Oktober 2024 berewangan bersama Mang Cek Hagai dan juga Bicek Kiki. Apa kabar Mang Cek? Selamat datang kembali Cek Kiki. Alhamdulillah Pak Cek kesini lagi. Apa kabar juga pemirsa Pal TV? Kita berharap pastinya segala yang nonton hari ini dalam kondisi sehat, bersemangat. Yang pastinya hari ini di akhir-akhir bulan menjelang awal bulan ini harus lebih bersemangat lagi karena bentar lagi gajian. Wow, betul. Tapi masalah ini kalau yang gajiannya 5 koma ini agak juga pusing nih Cek Kiki. Agak pusing, baru nyampe langsung kabur. Iya, tanggal 5 lah koma soalnya. Tapi ngomong-ngomong tentang jelang bulan November ini Mang Cek Hagai, berarti kita sebentar lagi bakal memasuki pesta demokrasi bulan November ini. Yang dinanti-nanti ya. Pastinya. Jadi pemirsa Pal TV mungkin yang tak kenal maka tak sayang ya kata istilah itu, yang belum begitu paham dengan visi misi para calon pemimpin daerahnya. Nah, di segmen kali ini, di edisi kali ini Halo Palembang nak ngajak pemirsa Pal TV lebih dekat lagi dengan calon pemimpin kita dengan membahas visi dan misi calon Gubernur Sumatera Selatan 2024. Nah, itu dia Mang Cek Hagai. Supaya kita makin paham nih, jadi ini bukan cuma untuk warga Palembang, tapi juga untuk seluruh warga Sumatera Selatan. Karena Pal TV juga sudah live dari di seluruh 17 kabupaten kota di Sumsel ya. Jadi silakan Mang Cek Bicek disimak ini karena 3 segmen ke depan ini bakal banyak nih kita bakal lebih ngerti visi misi program-program kerja mungkin yang akan langsung disampaikan dari masing-masing tim sukses yang ada. Iya, juru bicara kali ini sudah hadir bersama kita sebagai narasumber pemirsa Pal TV. Langsung kami kenal ke Bae. Yang pertama paling dekat sama Bicek Kiki ini adalah Bung atau Bang ya, Abang lah ya. Abang Ki Edi Susilo. Selamat pagi Abang. Selamat pagi. Bang Edi panggilannya. Iya, Ki Edi. Ki Edi manggilnya ya. Nah, Ki Edi, ini kita akan membahas kayak mengenai visi dan misi. Ki Edi ini adalah perwakilan atau juru bicara dari paslon nomor 1, pasangan Hermanderu Ciujang. Iya, siap. Hermanderu Ciujang. Dan sudah kelihatan dari warna yang menyala di sebelahnya. Di situ ada Bang Desmond Simanjuntak, sarjana hukum, tentunya ini tim ses era baru nomor 02. Selamat pagi Bang. Pagi. Salam sehat. Salam sehat. Iya. Wow, luar biasa. Menyala dari awal tadi datang merah ya. Era baru ya judulnya. Kalau menyala sebelah sini soalnya. Dan yang paling ujung nih, Cek Kiki, kita juga sudah kedatangan tim ses Mata Hati nomor 03. Ada Bang Muhammad Ali SEMSI. Selamat pagi. Selamat pagi. Ini panggilannya nanti Bung Ali. Ya, nggak apa-apa. Iya. Bung Ali ya. Bersemangat pagi hari ini yang pasti sudah pada sarapan juga pemirsa Pal TV. Betul. Mang Cek Hagai juga sudah sarapan. Sarapan besi tadi. Oh, sarapan besi. Jadi pagi hari ini kita langsung awali perbincangan kita pemirsa Pal TV supaya memang lebih mengenal lebih dekat lagi supaya tahu referensi yang mana yang bakal kita pilih ini ya sebagai referensi. Kita awali dengan visi utama mungkin ya dari para paslon. Diawali dulu dengan paslon nomor 1. Oh, siap. Silakan. Terima kasih Cek Kiki dan Mang Cek Hagai. Sudah mengundang pasangan nomor urut 1 Hermanderu Ciujang yang pagi ini hadir di studio Pal TV. Terima kasih banyak untuk Pal TV. Hermanderu Ciujang pasangan nomor urut 1 mengusung tagline utama adalah Sumsel terus maju. Jadi kita ingin melakukan pembangunan berkelanjutan bahwa Sumatera Selatan harus terus maju sesuai dengan tagline kami. Jadi di dalam Sumsel terus maju ini adalah kita ingin membawa ekonomi Provinsi Sumatera Selatan yang berkeadilan, ekonomi Sumatera Selatan yang lebih maju lagi, dan juga pembangunan yang inovatif di Provinsi Sumatera Selatan. Jadi itu misi utama kami bahwa Sumsel terus maju dan berkeadilan. Kira-kira begitu, terus maju Sumatera Selatan. Singkatnya ya, nanti akan dijabarkan kembali. Kita bergeser ke sebelah. Ini Bang Desmond, silakan visi utamanya ini. Ya, terima kasih Bicek dan Mang Cek. Jadi selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, masyarakat Kota Palembang dan Sumsel umumnya. Jadi visi untuk kami 02 era baru adalah semangat baru, harapan baru, cerdas, sehat dan sejahtera. Sementara untuk misi kami ada 5. 1, mewujudkan pemerintah Sumsel yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.
2. Menjamin terpenuhnya kebutuhan dasar warga melalui jaminan kesehatan, jaminan pendidikan, membangun hunian yang layak bagi masyarakat, tersedia transportasi publik yang nyaman dan ekonomis, serta tercipta dan tersedianya lapangan pekerjaan. 3. Menciptakan sumber daya manusia yang tangguh, lahir dan batin, kompeten dan berdaya saing global dengan indeks pembangunan manusia yang baik. 4. Menata Sumsel sesuai dengan perubahan zaman untuk mendukung kemajuan ekonomi. 5. Membangun Sumsel yang berbasis teknologi. Dan selain itu, Mang Cek, Bice, kami ada 9 program kerja unggulan yang nanti akan kami paparkan. Wow, itu kurang lebih visi utama dari 02 ini ya, Tim Ses Era Baru. Nah, kita beralih ke Bung Ali yang ada di ujung dari 03, mungkin boleh disampaikan juga paparan visinya. Terima kasih, Ance Agai dan Ce Kiki. Kami dari pasangan Mata Hati, Mawardi dan RA Anita, ingin mengembalikan kejayaan Sumatera Selatan sebelum pemimpin yang sebelumnya. Adapun visi kami adalah Sumsel bangkit bersama menuju masyarakat sejahtera. Kalau kita bicara soal visi misi, tentu tidak lepas dari sosok pemimpin yang akan merealisasikan daripada visi misinya. Bila kita cermati kepemimpinan, kita ambil 4 kepemimpinan terlebih terdahulu dari Pak Haji Rosen Asad, Pak Syarial Usman, Pak Haji Alek Nurdin, dan Pak Herman Deru. Kami melihat bahwa di kepemimpinan Pak Haji Rosen Asad ada suatu prestasi di mana PON pertama kalinya di luar Sumatera. Itu yang poin yang pertama yang kami lihat. Yang kedua, adanya pembangunan yang merata di seberang Ulu dan seberang Ilir, di mana dibukanya lahan di Jakabaring sehingga di seberang Ulu yang dulunya tertinggal menjadi sama dengan di seberang Ilir. Itu yang dilakukan oleh Pak Rosean. Tentu ada plus minusnya, tetapi menurut kami ini adalah sebuah prestasi bagi Pak Rosen Asad, itu kan. Terus beliau juga membangun gedung olahraga di Jakabaring itu, sehingga bisa digunakan di event-event nasional maupun di internasional. Itu yang kami lihat. Setelah itu kembali kepada estafetnya ke Pak Syarial Usman. Pak Syarial Usman memang bukan cikal daripada PON, tapi dia melakukan PON. Pembukaan PON dia yang membukanya, karena saat itu Pak Syarial yang menjadi gubernurnya, dan Pak Syarial sendiri sukses dalam arti kata penyelenggaraan PON, sukses penyelenggaraan, sukses prestasi, dan sukses ekonomi rakyat. Itu yang kami lihat dari Pak Syarial. Dan Pak Syarial juga mempunyai slogan Sumpel Lumbung Pangan dan Lumbung Energi. Itu yang kami lihat. Dan Pak Syarial juga melakukan akses pembangunan pelabuhan Tanjung Api-Api jalan, sehingga nantinya kita tidak lagi Sumatera Selatan ke Lampung, tapi kita langsung ke Kota Palembang sendiri atau ke Banjarmasin. Itu yang kami lihat untuk distribusinya. Itu prestasi yang kami lihat di zaman Pak Syarial Usman. Lalu Pak Alek Nurdin. Pak Alek Nurdin, kita melihat event-event nasional dan event internasional dilakukan, baik itu SEA Games dan Asian Games, bahkan atlet olahraga pun sarana prasarana dibuat di zaman Pak Alek Nurdin. Dan ada program yang sampai saat ini program itu masih dibutuhkan oleh masyarakat Sumatera Selatan, yaitu berobat gratis dan sekolah gratis. Itu yang menjadi prestasi daripada kami melihat kontribusi ketiga gubernur terdahulu. Nanti itu kami ingin mengembalikan kejayaan tersebut agar kejayaan yang dilakukan oleh gubernur-gubernur terdahulu bisa dilakukan kembali. Terlepas daripada kepemimpinan Pak Herman Deru, kami melihat memang ada musibah nasional saat itu, COVID, sehingga pembangunan infrastruktur terjadinya refocusing, sehingga tidak begitu berjalan dengan maksimal. Tetapi kami melihat bahwa itu bukan penghalang. Nah, makanya kami lihat bahwa kami ingin setelah adanya
Pak Herman Deru ini kami ingin majukan kembali, kami ingin kejayaan kembali. Itu dia. Baik. Berhubung tadi sudah dibahas nih sedikit tentang infrastruktur di zaman era sebelumnya. Nah, kita membahas infrastruktur yang akan diusung di 5 tahun ke depan. Kira-kira apa ini, Bung? Ya, kami melihat infrastruktur yang paling dominan itu jalan. Jalan itu kita harus tahu dulu. Jalan itu ada jalan negara, ada jalan provinsi, dan ada jalan kabupaten kota. Nah, untuk jalan provinsi itu sudah menjadi ranah daripada domainnya provinsi. Kita ingin jalan provinsi itu bagus, tidak berlobang, sehingga distribusi arus barang dan jasa bisa berjalan, sehingga ekonomi cepat terjadinya transaksi dan sehingga cepat mendapatkan pendapatan. Itu yang kami ingin lakukan di infrastruktur jalan. Terus kalau di pertanian, kami ingin membangun sebuah irigasi kecil, di mana nantinya petani yang 2 kali panen bisa 3 kali panen, sehingga pendapatan petani atau untuk lumbung pangan bisa terjadi dengan adanya irigasi tersebut. Itu. Tapi yang paling utama adalah infrastruktur jalan. Jalan, ya, karena jalan penting. Oke, kita menuju ke Ki Edi. Kalau dari paslon 1, apa nih infrastruktur andalan yang akan segera dibangun? Kalau kita sama-sama tahu ya, pemerintahan Herman Deru pada saat periode pertama kemarin itu kan diterpa COVID atau musibah nasional. Jadi meskipun diterpa COVID, kalau kita amati Mang C dan Bice, kita bisa lihat bahwa jalan-jalan kita itu hampir sekarang itu yang jalan provinsi ya, itu tidak ada lagi yang berlubang, dan itu memang visi dari Herman Deru dan Ci Ujang. Nah, kalau kita sekarang ini kalau mau ke ujung, kita ke daerah Musirawas, ke daerah Pagaralam, ke daerah Lubuk Linggau gitu kan. Nah, sekarang kalau dulu itu bisa ditempuh antara 10 sampai 12 jam. Sekarang cukup dengan 5 jam. Ada satu pembangunan yang cukup maju yang dilakukan oleh Herman Deru, yang itu sudah terbukti nih, sudah terbukti. Kami tinggal melanjutkan. Kalau masyarakat percaya, kami akan melanjutkan pembangunan ini. Kita sekarang sudah bisa dari kota Palembang ini ke Lubuk Linggau ataupun ke Musirawas itu dalam waktu 5 jam. Ada jalan yang sudah diresmikan oleh Bapak Herman Deru, dan itu dilakukan di tengah-tengah kita pandemi COVID. Dan ini luar biasanya pasangan nomor 1 ini, Herman Deru Ci Ujang, bahwa kami punya misi bahwa tidak ada akan lagi jalan-jalan berlubang lewat bantuan gubernur yang akan kami prioritaskan untuk seluruh masyarakat Sumatera Selatan. Dan itu sudah kami buktikan. Kami ingin lanjutkan lagi pembangunan ini lebih merata lagi, karena Sumsel ini bisa maju kalau pembangunan ini pembangunan yang merata, kira-kira gitu. Jadi ini sudah kami lakukan. Sudah terbukti. Ya, sudah terbukti. Tinggal kami lanjutkan lagi bagaimana untuk mendorong Sumsel ini untuk terus maju. Dan itu ingat, catatannya itu dilakukan di tengah kita digempur serangan secara nasional pandemi COVID. Itulah hebatnya Bapak Herman Deru, kira-kira begitu. Baik. Oke, tetap ini di jalan ya. Jalan ya infrastrukturnya ya, tetap ya. Kalau dari paslon nomor 2. Gimana nih Bang Desmond? Bang Desmond. Ya, terima kasih Mance Bice. Kalau kami ada berbagai macam infrastruktur yang akan dibangun ya. Jadi yang pertama, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur secara rutin, yaitu jalan. Terus yang kedua, menyediakan transportasi publik antar kota dan kabupaten di Sumsel berbasis terpadu untuk masyarakat yang bersubsidi. Terus yang ketiga, meningkatkan dan mengembalikan status Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Sumsel sebagai bandara udara internasional dalam rangka mendukung Provinsi Sumsel sebagai destinasi pariwisata level internasional. Terus selanjutnya, melakukan inisiasi koordinasi yang intensif antara Provinsi Sumsel, Kemen SDM, PLN, dan investor swasta dalam pembangunan sumber energi di Sumsel. Artinya, infrastruktur yang akan dibangun oleh 02 era itu tidak terfokus di fisik jalan, tapi di sini kami juga membangun dalam hal pembangunan infrastruktur sumber energi di Sumsel ya. Terus selanjutnya, pembangunan pelabuhan Samudra Tanjung Carat yang selama ini menjadi mimpi rakyat Sumatera Selatan. Jadi fokusnya 02 era baru, kami memiliki program terbaru. Kami tidak hanya nanti ke depan hanya berfokus pada infrastruktur jalan, tapi kami juga akan membangun infrastruktur energi ya, dan yang terpokok bagaimana mengembalikan lagi Bandara Sultan Mahmud Badarudin II itu menjadi bandara internasional, yang faktanya bahwa hari ini
masyarakat bisa menilai lah. Kenapa Bandara Sultan Mahmud itu kan sebelumnya internasional nih, bisa turun itu di zaman kepemimpinan siapa, ya? Artinya kami akan mengembalikan Bandara Sultan Mahmud Badarudin II menjadi bandara internasional yang itu nanti akan mensupport bagaimana bisa meningkatkan dan mendukung Provinsi Sumsel sebagai destinasi pariwisata level internasional. Demikian. Baik, ini berhubung sudah membahas sedikit tentang infrastruktur yang pastinya berkaitan ya, Mang C. Edi dengan Mang C. Hagai dengan perekonomian pastinya. Kalau Betul. infrastruktur, perekonomian ini sudah kayak berdampingan. Pasti menjadi ada efek dominonya juga Betul. ya. Kayaknya kita bahas ini tentang Yep. perekonomian juga Betul. terkait dengan infrastruktur tadi yang sudah dibahas oleh para jubir dari ketiga paslon. Yang pastinya untuk pemirsa PAL TV ini mungkin lebih dalam lagi kita bakal mengetahui, mengulik visi misi dan kira-kira apa yang akan dilakukan oleh para calon pemimpin kita kalau berhasil memenangkan kontestasi Betul. nanti di 5 tahun ke depan. Iya, segmen kedua ketiga bakal lebih seru, Mang Cek Bicek jangan kemana-mana, tetap di Halo Palembang. Terima kasih pemirsa PAL TV masih setia di Halo Palembang yang pastinya masih berewangan dengan Bicek Kiki dan juga Mang Cek Hagai tentunya. Kita masih membahas ini hal-hal yang seru yang memang perlu diketahui oleh para masyarakat. Dan kalau tadi Mang Cek Bicek yang sudah nonton di segmen 1 sudah mendengarkan juga, menyaksikan paparan visi utama masing-masing pasangan calon nih yang telah disampaikan oleh juru bicara. Nah, kalau tadi kita sudah terspill dikit bakal bahas ekonomi nih Cek Kiki ya. Tapi sebelum itu Mang Cek Hagai pengen juga nanya nih tanggapan soal yang disampaikan dari pasangan 02 tadi terkait turunnya status bandara dari internasional ke domestik nih. Sementara tadi Bang Desmond sudah menyampaikan, ya Mang Cek Bicek tahu itu di era kepemimpinan siapa. Nah, 0103 ini ada andilnya di sini nih. Kita mau minta tanggapan sedikit mungkin dari Ki Edi terlebih dahulu, Cak mana tuh nanggapinnya terkait perubahan status ini? Kalau kita sangat tidak sepakat ya, karena kalau mau jujur itu bukan di fase pemerintahan HD, pada saat itu sudah masa transisi ya. Ya kita tidak mau memburukkan pemimpin di masa transisi, tapi fakta yang terjadi adalah bahwa turunnya status bandara itu tidak di masa pemerintahan HD kemarin. Jadi gitu. Kita menyayangkan juga karena memang begini, ketika status bandara itu turun secara otomatis, semisal ya kita tamu-tamu dari luar itu harus tidak bisa langsung, kira-kira begitu. Dan ini agak merugikan pembangunan di pariwisata kita. Makanya kita juga akan mendorong itu di pasangan Herman Deruci Ujang. Apalagi kita punya program ke depan itu namanya Sumsel. Kita boleh ngerepek dulu ya. Jadi ada banyak sebenarnya, ada 12 program prioritas yang ini nanti bisa dinikmati oleh masyarakat. Namanya Sumsel Wonderful 2030. Jadi kita ini akan meningkatkan kunjungan wisata, dan target kita di Sumatera Selatan selama 5 tahun ke depan itu ada 5 juta kunjungan wisata di Provinsi Sumatera Selatan. Kita ini punya banyak nih panorama wisata yang bagus. Misal di Oku Selatan kita punya Danau Ranau, kira-kira begitu. Di Pagar Alam kita punya perbukitan yang itu sebenarnya tidak kalah indah dari Puncak semisal kan. Nah, kita pengen itu semua masyarakat itu berbondong-bondong datang ke Sumatera Selatan. Belum lagi di Kota Palembang ini ada wisata sungai. Ya, kita ini negara sungai kan, kira-kira begitu. Jadi kalau kita lihat dari Ampera sampai ke jalur masuk ke dalam dan lain sebagainya itu, ya ini potensi wisata yang sangat luar biasa yang ini akan kita kembangkan. Nah, kita bersepakat bahwa status bandara internasional itu harus kita kembalikan karena ini akan mendukung ya. Ingat catatan ya. Ibu kota kita Palembang adalah berkarakter kota jasa. Karena tidak ada juga di kota Palembang ini sumber daya alamnya. Sumber daya alam itu ada di Kabupaten Lahat, ada di Kabupaten Muara Enim, ada di Kabupaten Musi Banyuasin. Artinya pintu masuk di Provinsi Sumatera Selatan adalah jasa. Ya, ketika pintu masuk ini adalah jasa, maka program-program pariwisata menjadi penting. Jadi nanti nginepnya di Kota Palembang, wisatanya bisa di Oku Selatan. Nginepnya di Kota Palembang, wisatanya bisa di Pagar Alam. Dan ini menarik kalau kita kembangkan, dan Herman Deruci Ujang mendukung itu, bahwa kita harus meningkatkan pariwisata kita. Karena dengan meningkatkan pariwisata kita, maka di Sumatera Selatan ini, di Kota Palembang lah kita contohnya, banyak hotel-hotel yang hari ini sudah mulai sepi. Kalau pariwisata kita hidup, maka
ini juga akan bergeliat industri pertama, industri hotel akan bergeliat. Yang kedua, industri kreatif akan bergeliat. Ini berkaitan juga dengan rencana pembangunan yang akan dilakukan oleh Herman Derucci Ujang, yaitu menciptakan 100.000 sultan muda. Nah, ini menarik ini. Ini untuk mendukung Sumatera Selatan lebih menyala gitu loh. Sumsel ini maju karena kita punya target nih. Kalau di RPJMN nasional itu mau mencapai Indonesia Emas 2045, maka di Sumatera Selatan kita pengen mencapai Sumsel Mapan di 2045. Untuk mencapai Sumsel Mapan itu kita akan ciptakan itu. Nah, jadi di dalam leaflet yang sudah dibagikan ini dibagikan ke masyarakat itu ya 100 sultan muda ini ya kita akan memberikan dukungan, memberikan pelatihan, memberikan bantuan modal kepada anak-anak muda kita. Karena ingat, kita akan menyambut bonus demografi. Ini harus menjadi catatan penting. Bonus demografi itu adalah meningkatnya usia produktif. Dan Herman Derucci Ujang menjawab dengan itu. Kita akan mendorong pemberdayaan kaum muda. Karena inilah cita-cita untuk Sumsel Mapan di 2045, karena di 2045 pemerintahan di negara kita juga mau menuju Indonesia Emas, kira-kira gitu. Jadi ini bersinergis nih ya, ini bersinergis dan kami mendukung bahwa pengembalian status bandara kita menjadi bandara internasional karena ini juga akan menopang kerja-kerja Herman Derucci Ujang 5 tahun ke depan. Kira-kira begitu, Mas dan Bici. Berarti memang harus kembalikan lagi nih ya, internasional ke internasionalnya ya. Baik, semoga nanti salah satu sultannya, guys. Oh iya, siap ya. Nah, itu udah di-spill juga mengenai pariwisata, ekonomi, ya kan? Sudah disentuh-sentuh sedikit ya. Sudah disentuh semua sama dari tim 01 ini, luar biasa. Kita menuju ke yang 02, Bang Desmond. Sedikit tanggapan mungkin tentang tadi dan iya bahwa memang itu bukan di pemerintahan Herman Deru nih, bahwa yang disampaikan dari 02 tadi. Lalu mungkin juga sedikit tentang ekonomi, apa sih yang akan dilakukan dari 02 sendiri? Ya, terima kasih Mang Cek, Bice. Jadi kami dari 02 era ini ingin membukakan ya kepada masyarakat. Kan sekarang ini udah enak ya, udah canggih ya. Artinya seluruh masyarakat Kota Palembang kan bisa searching di Google ya. Artinya kita tidak usah berbicara retorika ya, berbicara fakta. Tinggal kita cari nanti di Google apa penyebab Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin itu turun status. Kan seperti itu. Nah, ketika mendapatkan itu, kemudian kita pikirkan dari zaman kapan hal tersebut terjadi. Nah ya, jadi maksud kami di situ artinya betul kalau itu turunnya pada saat zaman sudah PJ, turun resminya zaman PJ, tapi ada faktor-faktor yang mempengaruhi kenapa bandara internasional itu bisa turun. Dan kami meyakini ada peran serta kepala pemerintahan dalam hal ini gubernur dan wakil gubernur sebelumnya. Itu menurut pendapat kami. Nah, masuk ke pariwisata dan ekonomi, kami ada program terstruktur sistematis ya, Mang Cek dan Bice. Kami jelaskan pariwisata dan ekonomi, program kami adalah menjadikan Sumsel sebagai destinasi pariwisata bertaraf internasional melalui event-event seni budaya atau olahraga bernuansa kedaerahan level nasional internasional seperti festival budaya, festival kuliner Sumsel, karnaval budaya, maraton dan lain-lain. 2, rebranding destinasi pariwisata di Sumsel melalui desain yang menarik seperti cerita atau sejarah keunggulan daerah tersebut dibandingkan lainnya. Memberikan insentif kepada investor pariwisata untuk membangun bisnis pariwisatanya di Sumsel melalui pembangunan infrastruktur jalan, listrik, air, internet, dan lain-lain secara memadai demi pengembangan konsep waterfront city. Memberikan dukungan berupa pemberian alat-alat yang modern dan pendampingan proses hilir hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan peternakan di Sumsel demi peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk. Yang terakhir, mendukung pelaku usaha sektor pariwisata dan ekonomi kreatif untuk mengembangkan sektor usaha yang ramah lingkungan. Nah, artinya era baru ini menawarkan program baru dengan harapan baru yang tidak terkontaminasi dengan proses kepemimpinan yang dulu ya. Karena historis sejarah mencatat bahwa Pak Edi Sentana Putra dan Bu Rizky ini bukan pertahanan pernah menjabat gub atau wakil gubernur ya. Artinya kami menawarkan program baru dan kami tidak beretorika, kami akan menjalankan program tersebut.
Baik, kita menuju ke Bung Ali. Bung Ali, tadi sudah dibahas oleh kedua jubir ini tentang tingkat level Bandara. status bandara ya. Kemudian juga ini terkait dengan perekonomian pastinya dan juga pariwisata. Kalau dari paslon nomor urut 3 sendiri seperti apa? Terima kasih Bang Bice. Sebenarnya pembangunan bandara ini di zaman eranya Pak Syahrial Usman. Itu saya ingat. Dan pertama kali bandara itu dulu ada penerbangan Palembang Singapura. Lalu Januari 2007 saya ingat karena saya kuliah di Malaysia waktu itu ada penerbangan AirAsia Palembang Kuala Lumpur. Saya ingat itu. Dan ketika itu banyaklah masyarakat Sumatera Selatan yang pergi ke Malaysia. Ada yang berobat, ada yang studi pada saat itu karena harga murah. Saat itu masih sekitaran 250-300 bisa kita ke Kuala Lumpur. Malah lebih murah tiketnya tiket pesawatnya ke Palembang Kuala Lumpur daripada Palembang Jakarta saat itu. Tentu dengan adanya penurunan bandara ini pasti ada badan akreditasi yang menilai kenapa ini bisa turun. Dan itu tidak tiba-tiba langsung di zaman PJ, pasti itu ada penilaiannya 5 tahun. Terus mereka akan melihat berapa banyak si penumpang yang ada di maskapai tersebut. Bahkan AirAsia menarik untuk tidak lagi ke Palembang karena penumpangnya sedikit. Terus pastilah dengan sedikitnya penumpang mereka akan mengalami kerugian. Nah, untuk itu kita akan usahakan bahwa tingkat penumpang dalam maskapai baik itu Palembang Kuala Lumpur bahkan kita tingkatkan ke Palembang Bangkok gitu kan. Nah, itu pernah saya bilang coba Palembang Bangkok karena Palembang Bangkok pasti banyak minatnya gitu kan. Nah, itu yang saya inginkan, ingin mengembalikan status bandara itu. Nah, untuk mengembalikan status bandara itu jelas kita harus bagaimana mengiklankan atau mensosialisasikan potensi-potensi yang ada di wisata yang ada di Sumatera Selatan. Nah, untuk Palembang saya melihat wisatanya hanya Sungai Musi gitu kan. Itu Pak Edi pernah jadi wali kota ingin mengembangkan agar Sungai Musi menjadi wisata, dan tapi itu belum kecapaian. Itu yang lihat. Tetapi tidak masalah bagi saya karena di Palembang ini sebenarnya hiburannya sedikit. Kita lihat Jakarta itu hiburannya banyak dan orang-orang berbondong-bondong ke sana. Itu. Tentu kalau soal pantai jauh, mau ke Jakarta ke pantai. Nah, kita di Palembang hiburan sedikit dan kalau malam masih belum terang benderang. Gimana ekonomi rakyat berjalan kalau masih ada lampu jalan yang belum berfungsi maksimal? Itu yang saya lihat. Nah, kalau untuk infrastruktur, kami menginginkan infrastruktur itu yang mendukung ekonomi rakyat. Di mana contoh jalan tani. Jalan tani itu sangat penting agar produksi pertanian bisa berjalan dengan cepat dan petani bisa cepat langsung mendapatkan hasilnya. Itu kami inginkan adanya jalan tani yang akan bisa meningkatkan produksi pertanian secara cepat itu. Terus pariwisata. Kita punya kota pagar alam, pegunungan hebat, tapi kotanya sepi, tidak maksimal untuk wisata di sana. Saya hitung-hitung tidak begitu maksimal di kota pagar alam. Lalu apa yang harus kita lakukan? Mengiklankan, terus kita membangun tempat-tempat hotel atau villa yang di sana sehingga menunjang ibadah wisata tersebut, sehingga mereka berminat untuk atau mancanegara maupun lokal ingin berkunjung ke wisata-wisata yang ada di Sumatera Selatan. Itu saja. Iya, jadi daya tariknya ditingkatkan lagi begitu ya. Bung. Dan ini akan menjadi efek domino ke lapangan pekerjaan juga pastinya ketika ekonomi sudah berputar dengan baik. Nah, mungkin Cek Egi kita beralih ke mungkin topik lingkungan nih ya, yang cukup menarik juga di Sumatera Selatan ini. Karena kita tahu selalu khususnya di Kota Palembang dan di beberapa kabupaten itu sudah menjadi apa ya? Kalau kita musim hujan tuh rawan banjir, kalau musim kemarau rawan kebakaran. Nah, ini selalu menjadi momok bagi warga Kota Palembang dan beberapa kabupaten yang ada. Ada nggak program-program yang sudah disiapkan dari masing-masing pasangan calon untuk terkait
kedua topik ini, lingkungan? Mungkin dari 02 dulu, Bang Desmond. Ya, terima kasih. Jadi memang dari era ya, kami mengamati proses kepemimpinan kepala daerah sebelum zaman Pak Edi lah ya, atau sudah zaman Pak Edi. Khusus Palembang memang kami perhatikan banyak kemunduran kalau soal lingkungan ya. Karena sekaligus mengklarifikasi penjelasan kawan 03 tadi yang menyatakan bahwa Pak Edi belum kecapaian membuat pariwisata Palembang gitu ya. Maksimal. Iya, maksimal ya. Artinya kalau kita lihat pengalaman Pak Edi Sentana dari tahun 2003 sampai 2013 ya dalam membangun kota Palembang, saya rasa masyarakat kota Palembang sudah tahu belum ada wali kota terbaik selain Pak Edi ya dalam hal fisik. Bagaimana Pak Edi merubah wujud BKB itu menjadi indah, bagaimana Pak Edi menata pasar di bawah Ampera, dan bagaimana Pak Edi Sentana membuat jembatan Ampera itu seperti San Francisco atau Hollywood ya, seperti itu ya. Nah itu ya, ini fakta maksud saya. Nah jadi kalau berbicara belum tercapai, menurut kami capaian Pak Edi sudah sangat masif dan luar biasa. Nah, artinya pada saat Pak Edi menjabat wali kota Palembang 2 periode tersebut, kami tidak merasakan hal-hal banjir yang masif di kota Palembang ini ya. Artinya memang tertata, aliran banyu tertata, dan kebakaran juga di kota Palembang waktu menata Pasar 16 itu tidak lagi kebakaran atau mengurangi kebakaran, kan seperti itu ya. Artinya pasar di bawah Ampera ya. Nah jadi sudah cukup layak, tinggal gridnya dinaikkan. Itulah kenapa Pak Edi mau maju menjadi calon gubernur. Tinggal Pak Edi nanti konsep yang sudah bagus pernah dibangunnya di kota Palembang itu ditingkatkan untuk Sumatera Selatan ya. Ya kalau sesudah zaman Pak Edi, betul hari ini kita merasakan faktanya hujan sedikit Palembang ini banjir, sudah bisa berenang-berenang kita. Tapi kalau zaman 2003 sampai 2013 Pak Edi memimpin, nggak ada banjir-banjir seperti itu, Bang Bice, seperti itu. Jadi udah maksimal ketika di zaman Pak Edi ya? Ya kami mengklaim sudah maksimal. Dan bahkan mengklaim tambahan sedikit. Tidak ada wali kota menurut saya ya, menurut kami 02 yang terbaik programnya melebihi Pak Edi Kota Palembang. Itu benar 02 ya. Mungkin Iya. ke 03 kita silakan Bung Ali programnya. Kalau untuk 03, kalau masalah hutan, ini kan biasanya kalau panas, musim panas nanti asap, musim hujan pasti banjir. Ini kalau menurut saya masalah klasik lah, karena sudah sering terjadi. Seharusnya pemerintah telah mencegah daripada hal-hal tersebut. Nah untuk masalah asap, kita kan sudah memberikan kepada pihak BPPD agar memberikan penyuluhan agar petani tidak membakar lahannya ketika musim panas, sehingga itu akan membawa api yang sehingga timbul asap. Nah itu kita meminta agar petani atau yang karet maupun sawit maupun itu tidak membakar hutan. Pencegahan lebih optimal. Kalau untuk eksekusinya jelas pihak yudikatif kepolisian yang akan melakukan kenapa terjadinya penyalahan, terjadinya kebakaran segala macam. Nah itu yang kami lakukan adalah penyuluhan kepada pihak petani ketika ketika lahannya itu jangan dibakar ketika musim panas hingga akan menimbulkan musibah asap. Nah itu masalah banjir. Banjir ini di zaman Pak Edi memang sedikit, tetapi karena pembangunannya juga belum maju. Salah satu faktor penyebabnya banjir ini adalah pembangunan yang tidak tertata. Itu salah satunya. Yang kedua adanya LRT yang sehingga LRT itu tidak melihat ada beberapa titik yang menghalangi drainase. Itu pernah ikut rapat, ada beberapa titik tiang yang drainasenya itu sehingga tidak mengalir, sehingga terjadinya bisa menyebabkan banjir. Itu yang sehingga Palembang ini makin hari makin banjir. Dan itu sudah pernah di kepemimpinan Pak Herman Deru. Itu ada yang namanya di Skuto itu bendungan. Bendungan itu yang akan mengalir di situ. Dan itu pun sudah dilakukan
bagaimana untuk mencegah banjir. Tetapi tetap saja karena renasenya itu belum cukup maksimal, pembangunan renase itu pasti lebih dalam lagi ya, mengenai daerah resapan harusnya air, ada titik-titik yang harus dibangun, dan itu berapa titik yang tidak dibangun. Ada berapa titik renase yang tidak dibangun, kolam-kolam retensi yang tidak dibangun, sehingga masih mengakibatkan banjir. Baik, gitu. itu salah satu tantangan pastinya yang harus dipecahkan nih oleh calon pemimpin. Nanti kita ulik lagi lebih dalam ya, guys. Yes, betul. Di segmen ketiga kita juga masih akan mendengarkan tanggapan dari pasangan calon 01 terkait topik lingkungan. Kita tahan terlebih dulu tapi ya. Tahan dulu, jangan kemana-mana, tetap di Halo Palembang. Terima kasih pemirsa PAL TV masih setia di depan TV nyunggu kami berdua di Halo Palembang dengan Bice Kiki dan juga Mang Cahagai yang baru bayi nyunggu Halo Palembang. Kami injok informasi bahwa kita nih sekarang lagi membahas mengenai visi misi calon gubernur Sumatera Selatan. Betul. Jadi memang tadi di segmen 1, 2 sudah dibahas mengenai berbagai macam lini ya. Betul. Yang memang sudah dijelaskan oleh para narasumber kita, yaitu jubir dari ketiga paslon. Nah, ini di segmen yang ketiga kita masih lanjut lagi. Betul. Karena memang tadi di segmen kedua masih ada PR ya. Dari paslon nomor urut 1 ini belum sempat menjabarkan Cak Mano nih tentang tanggapannya dari pariwisata terutama ya. Lingkungan juga. Lingkungan. Silakan. Jadi ini problem yang menarik ya, karena memang salah satu wajah dari Provinsi Sumatera Selatan adalah Kota Palembang, gitu kan, Kota Palembang. Nah, yang pertama sebenarnya pasangan Herman Derucci Ujang itu akan selalu menerapkan setiap kali pembangunan itu adalah prinsip-prinsip keadilan ekologis. Apa itu prinsip-prinsip keadilan ekologis? Ialah ketika kita melakukan pembangunan, kita harus melakukan juga kajian-kajian ekologis sehingga dampak lingkungan itu tidak menjadi besar, atau bila perlu diminimalkan tidak ada dampak lingkungan. Seperti begini. Problem di Kota Palembang, semisal di Kota Palembang adalah problem banjir. Nah, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, nanti pasangan Herman Derucci Ujang akan bekerja sama secara baik dengan pemerintah kota. Ya, semisal gini, kita akan coba urai di di Kota Palembang ini kenapa banjir ini. Kita harus lihat tuh landscape-nya, tipikal landscape Kota Palembang ini adalah rawa-rawa kalau tidak salah. Nah, hari ini itu kebutuhan kita kenapa banjir ini terus, atau genangan, banyak yang menyebutnya begitu, karena kolam retensi kita ini berkurang banyak, ya. Hari ini Kota Palembang kalau tidak salah baru memiliki sekitar 46 kolam retensi. Idealnya kita memiliki 100 sampai 150 kolam retensi. Artinya kita harus melakukan pengerukan gitu, sehingga banjir itu serapannya cepat, jadi gitu. Terus selanjutnya anak-anak sungai ini banyak yang sudah tertutup karena pembangunan. Nah, itulah tadi makanya dalam melakukan pembangunan kita perlu menerapkan prinsip-prinsip ekologis yang berkeadilan tadi itu, sehingga pembangunan ini tidak menyengsarakan rakyat kita, tidak menyengsarakan masyarakat kita. Artinya ketika ada developer semisal membangun perumahan dan sebagainya, harus dilakukan kajian. Minimal semisal mereka menyediakan ruang terbuka hijau, gitu kan, supaya ada serapan di sana, ada pori-pori ketika air turun, air berlimpah, meluap, itu ada serapan, gitu kan. Dan ini harus diterapkan, dan Herman Derucci Ujang berkomitmen untuk itu, mengajak kerjasama yang sinergis dengan pemerintah kabupaten kota, bagaimana menerapkan pembangunan yang memiliki prinsip-prinsip ekologis. Ini jadi penting karena inilah salah satu jalan untuk mengurai masalah banjir, semisal di Kota Palembang, dan masalah-masalah yang lainnya. Ketika prinsip-prinsip ekologis ini diterapkan nantinya, insya Allah lah kita hakul yakin Sumsel ini akan menjadi maju dan bebas dari hal-hal tersebut. Semisal begini, tadi semisal sempat disebut bahwa akan karhutla dan sebagainya. Ini juga menjadi penting, tidak hanya pendidikan kepada masyarakat, ya, tapi juga ke korporasi-korporasi atau perusahaan-perusahaan yang hari ini menguasai atau berproduksi di Provinsi Sumatera Selatan juga sejak dini untuk bagaimana menerapkan prinsip-prinsip keadilan ekologis tadi, sehingga ketika ada titik-titik api itu segera bisa dipadamkan. Karena kalau musim kemarau tinggi itu belum tentu yang tadi katanya disebutkan masyarakat. Masyarakat nggak pernah bakal lahan.
Saya yakin masyarakat 100% tidak pernah membakar lahan di Provinsi Sumatera Selatan. Karena petani-petani kita ini ya terdidik gitu loh. Pekebun-pekebun kita ini terdidik. Bisa jadi itu kebakaran lahan itu ada orang yang buang puntung rokok sembarangan. Artinya prinsip-prinsip ini harus dijabarkan ke semuanya. Sehingga kita sama-sama paham, kita sama-sama tahu bahwa menjaga keadilan ekologis itu menjadi semangat kita secara bersama-sama. Dan Herman Deru dan Ci Ujang akan komitmen dalam hal tersebut. Kira-kira gitu Mas CBC. Karena ini jadi penting sehingga mudah-mudahan ke depan genangan atau banjir di Kota Palembang ini bisa segera selesai. Kita coba akan dorong bekerja sama dengan pemerintah kota untuk bagaimana kolam-kolam retensi ini bisa diperbanyak lagi sehingga aliran air ini akan menjadi lancar, menyediakan ruang terbuka hijau setiap kali ada pembangunan sehingga ada langsung serapan sehingga Palembang ini terbebas dari banjiran. Terpenting lagi adalah melakukan edukasi secara bersama-sama bahwa penting kita menjaga secara keseluruhan bahwa Sumsel ini adalah milik kita, ya, Palembang ini adalah milik kita, sehingga kita merasa mencintai terhadap kota kita. Nah, ini jadi penting dalam hal mencintai ya. Satu lagi ini jadi penting. Kalau kita perhatikan di pemerintahan Pak Herman Deru sekarang, kalau Mang Cek dan Bicek jalan atau masyarakat jalan di mana-mana ada tanjak kan? Nah, di depan seluruh kantor pemerintahan. Itu adalah cara Herman Deru untuk bagaimana mengajak masyarakat kita secara bersama-sama mencintai kelokalan kita, mencintai Sumatera Selatan, mencintai Palembang, mencintai Pagarala, mencintai Muara Enim, mencintai Ogan Ilir, mencintai Oku Timur, mencintai Lahat dan lain-lain, sehingga ya banjir tadi bisa diatasi. Kalau kita sudah mencintai wilayah kita, minimal kita membuang sampah pada tempatnya. Minimal kita tidak mengotori jalan sehingga banjir tidak terjadi, dan itu sudah dilakukan oleh Herman Deru dengan mendorong mencintai budaya lokal, mencintai keadilan lokal, mencintai Sumatera Selatan ini. Membangun rasa cinta. Wow, luar biasa kayak dia. Nah, kita mungkin ke sektor pendidikan nih, salah satu yang krusial sekali ya. Krusial juga. Kira-kira mungkin apa nih, ada program-program yang memang menjadi program utama unggulan di sektor pendidikan? Karena mengingat Indonesia Emas 2045 pastinya dimulai dari pendidikan yang ada sekarang. Mungkin dari Bang Desmond. Ya, terima kasih Mang Cek Bicek. Jadi untuk era baru, untuk Pak Edi Sentana dan Ibu Rizky, kami menawarkan program pendidikan gratis ya untuk masyarakat yang tidak mampu dan program beasiswa untuk perguruan tinggi tapi tetap bagi masyarakat yang tidak mampu. Artinya itu akan menggunakan dana APBD ya, akan dialokasikan memperkuat sistem pendidikan, bagaimana bisa menginvestigasi, mencari tahu bahwa memang nanti yang akan mendapatkan hak tersebut memang merupakan masyarakat kita atau warga kita yang kurang mampu. Ya, tepat sasaran. Tepat sasaran. Artinya dinamika pendidikan hari ini kan khususnya di Palembang dan Sumatera Selatan umumnya banyak sekali permasalahan ya Mang Cek Bicek ya. Kita hari ini melihat bahwa jagron pendidikan gratis ini seperti jagron yang selalu dikeluarkan pada saat memasuki pilkada ya. Tapi faktanya kan kalau mau kita berbicara fakta, 01 dan 03 ini kan pertahanan atau mantan yang sudah menjabat ya. Nah, pertanyaannya apakah sudah benar sistem pendidikan di Sumsel atau di Kota Palembang khususnya ya. Hari ini orang berbicara faktanya sering kita dengar pendidikan ini gratis. Tapi banyak terjadi oleh oknum-oknum di sekolah, ada bayaran baju, bayaran A, bayaran B, bayaran C. Yang faktanya itu kapan ditotal biayanya lebih besar. Nah, pertanyaannya bagaimana orang yang tidak mampu? Nah, ini problem yang sering dan terus berlanjut pada dunia pendidikan kita. Nah, untuk itu kami dari 02 ini berkali-kali saya terangkan di podcast ya. Khususnya Pak Edi Sentana itu ada rekam jejak sosialnya. Dia menyatakan langsung, kalau saya tidak mampu membasmi pungli di dunia pendidikan di Sumatera Selatan, saya akan mundur jadi gubernur kalau saya terpilih. Nah, itu janji fakta maksud saya, bukan retorika. Itu bisa kita lihat di rekam jejak sosial beliau yang langsung menyatakan seperti itu. Nah, artinya selain tepat sasaran bahwa sistem pendidikan gratis tadi untuk yang masyarakat kurang mampu dan beasiswa untuk masyarakat yang kurang mampu, era menawarkan
akan memperkuat sistem pendidikan, menghapus pungli di sekolah-sekolah seperti itu ya. Dengan jaminan calon kami Pak Edi Sentana akan mundur kalau tidak mampu membasmi pungli tersebut dalam kurun waktu tertentu. Demikian. Baik, itu jaminan atau Jaminan, garansi ya. iya, dinyatakan di depan publik. Karena kita lihat memang pada kenyataannya Bang, memang walaupun sudah ada jargon gratis tadi, tapi memang masih banyak juga anak-anak yang memutuskan untuk tidak sekolah. Pasti itu ada alasannya ya Bang. Betul. Ya, kalaupun sekolah, fakta ini ya, banyak yang menjerit, banyak permasalahan. Kami harus disuruh beli baju, harus disuruh beli ini, harus disuruh ini. Yang kalau di total itu lebih dari dia bayar. Seperti itu. Betul, belum lagi permasalahan ketika masuk sekolah dengan jual beli kursi ya, tanda petik ya. Kita masih bahas di Itu juga sebenarnya masih banyak Ya, sekali ya. Zona ini, zona itu. Mungkin 03, Bung Ali boleh lanjutkan. Terima kasih, Bang Bice. Kalau di mata hati, melihat persoalan sekolah gratis ini adalah suatu perintah, di mana konstitusi kita sudah menjelaskan bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa adalah wajib daripada setiap pemimpin. Tidak hanya di mata hati, tapi setiap pemimpin apapun yang terpilih harus wajib melaksanakan pendidikan yang gratis. Nah, kami menginginkan, kenapa kami maunya pendidikan gratis ini saat ini secara menyeluruh? Karena ini sangat dibutuhkan masih oleh masyarakat Sumatera Selatan. Kalau yang sudah mampu, tidak akan mau dia bersekolah di negeri. Pasti itu. Jadi apa yang dikatakan oleh Paslon 02 bahwa berkeadilan, pasaran, kami melihat bahwa ini harus dilakukan dulu, baik swasta maupun negeri, sekolah gratis. Di swasta kita berikan subsidi, dan negeri memang sudah menjadi tanggungan daripada APBD. Kalau tingkat provinsi, ini kan SMA dan SMK, bukan ranahnya pemerintah kabupaten kota. Kalau pemerintah kabupaten kota itu ranahnya di SMP dan SD. Nah, kami menginginkan pada saat kepemimpinan Pak Hadi kemarin bahwa dia menarik subsidi pendidikan di awal, bahkan itu sebelum COVID, menarik subsidi pendidikan dengan alasan pendidikan yang berkeadilan. Tapi nyatanya saat ini masih belum dilakukan. Nah, kami menginginkan ketika nanti mata hati Pak Mawardi dan Anita, Ibu Anita menjadi pemimpin, kita akan melakukan kembali sekolah gratis. Nah, sekolah gratis ini tidak hanya gratis bayaran, tapi berkualitas. Berkualitas dalam arti kata pengajarnya berkualitas dan sarana prasarananya juga lengkap. Untuk apa kita sekolah gratis, tapi sarana prasarananya juga tidak lengkap. Pengajarnya juga tidak menjadi pengajar yang berkualitas, sehingga masih saja hasil yang akan terjadi anak didiknya juga tidak berkualitas. Baik, terima Gitu. kasih. Kita karena memang sebenarnya ingin sekali lebih dalam membahas mengenai Betul. pendidikan, kesehatan juga belum Masih sempat dibahas. banyak yang mesti Karena ini memang ya. terlalu panjang ya untuk Betul. membahas mendalami visi dan misi, tapi waktu jualah yang mungkin harus memisahkan untuk sementara ini ya. Tapi tetap kita memberikan di paslon nomor 1. Tak kira tadi sudah hampir nggak? Tapi langsung dengan catatan ya, Oh, iya. untuk langsung closing statement. Yes. Oh, nggak ada pendidikan tadi? Boleh, pendidikan Boleh, ditutup dengan closing statement. Oke. Jadi soal pendidikan ini adalah amanat preambul Undang-Undang Dasar 1945. Jadi Herman Derucci Ujang ini berkomitmen, tadi sempat disebut sama pasangan 03 bahwa konsepsi kita adalah pendidikan yang berkeadilan. Apa itu pendidikan yang berkeadilan? Adalah menyediakan sarana standar kualitas layak bagi dunia pendidikan kita. Selain itu kita juga mensejahterakan tenaga pendidik kita. Selain juga memfasilitasi anak didik kita dengan beasiswa dan lain sebagainya. Sehingga pendidikan ini benar-benar merata. Amanat Undang-Undang Dasar sudah cukup jelas bahwa 20% anggaran itu diarahkan ke dunia pendidikan. Nah, sekarang bagaimana pendidikan ini menjadi adil gitu loh. Semuanya menikmati pendidikan ini. Karena itulah tujuan utama Republik ini dibangun, mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka komitmen Herman Derucci Ujang adalah pendidikan yang berkeadilan gitu loh. Pendidikan berkeadilan itu artinya tidak ada lagi di Sumatera Selatan ini boleh anak tidak sekolah. Baik. Tidak ada lagi di Sumatera Selatan ini anak putus sekolah karena butuh keadilan itu gitu loh. Keadilan ini tidak mesti harus rata. Yang satu, semisal anak kecil butuhnya 5.000 kita kasih 5.000, yang besar butuhnya 10.000 kita kasih 10.000. Begitulah konsepsi pendidikan. Kita membaca pendidikan ini harus utuh. Baik. Infrastruktur harus baik, tenaga pengajar harus sejahtera, anak-anak
Ya juga harus sehat. Baik, kira-kira berkeadilan begitu. dan yang pastinya berkualitas. Ya. Closing statementnya, Ki. Closing statementnya kita pakai pantun saja lah ya. Kita berpantun karena kita ini menghormati budaya Sumatera Selatan. Ya. Bukan dagang sembarang dagang. Ini dagangan. Diulang. Oke, boleh. Ya. Bikin kompos pakai sepatu bagus milik sang ratu. Herman Deru Ciujang nomor 1, pilihan oke, menyala abangku. Oke. Thank you, nomor 1. Lanjut, Nomor 2 sedikit. Terima kasih Mance Bice. Era baru, semangat baru, harapan baru, cerdas, sehat dan sejahtera. Oke, thank you Bang Desmond. Lanjut. 03 Bang Ali, silakan. Terima kasih. Kita sudah merdeka hampir kurang lebih 78 tahun. Kita menginginkan rakyat Sumsel berdaulat. Rakyat Sumsel tidak ada lagi yang putus sekolah. Rakyat Sumsel memiliki pelayanan yang berobat yang gratis, tidak tersendat-sendat, dan kita menginginkan hasil rempah-rempah bumi yang ada di Sumatera Selatan kembali ke Sumatera Selatan untuk kesejahteraan masyarakat Sumatera Selatan. Kita menginginkan Sumsel bangkit bersama. Nomor 3. Oke. Baik. Terima kasih ini Thank you. semuanya narasumber kita yang luar biasa hari ini. Terima kasih kepada Mu Ali, Bang Desmond dan juga Ki Edi. Ya pastinya semoga perbincangan kita hari ini Mang C Hagai menjadi referensi juga untuk pemirsa PAL TV supaya lebih memantapkan pilihannya KG ya. Yes, pasti ini udah banyak nih yang dapat pencerahan, sudah tahu nih kira-kira mana program-program yang memang sesuai dengan pilihan masyarakat. Dan juga Bang CBC, terima kasih yang telah nonton Halo Palembang. Terus saksi ke program Halo Palembang setiap harinya jam 9, merapat jam 10, cuma di PAL TV. Memang punya kita. Terima kasih yang telah nonton, aku Hage Kaindi. Aku Bice Kiki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palembang Darussalam, Palembang kota kita, terkenal sunyi musinya, terkenal dengan pempeknya. Acara ini dipersembahkan oleh